bisa kalian lihat kenapa bintangnya 5? Ya karena jenderal besar. Jenderal besar di Indonesia hanya 3 ya, yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan teman-teman ya. Ya, karena ini bukti sejarah yang tidak bisa terlupakan oleh bangsa tercinta ini teman-teman. Nah, ini adalah petilasan tempat Ibu Sukirah ya, ibu dari Bapak Presiden Soeharto teman-teman. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Wanda Wijaya TV. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Kemusuk, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berkunjung ke desa kelahiran atau desa masa kecil Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa paling lama, sekaligus punya sejarah penting dalam penumpasan G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi langsung aja kita lihat suasana pedesaan yang ada di Desa Kemusuk ini teman-teman. Nah, jadi di desa ini terdapat sebuah pemakaman ya. Ini perkampungan yang ada di wilayah Kecamatan Argomulyo, Desa Kemusuk. Ya, dan di depan sana adalah Memorial Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Permisi, Pak. Ya, masih asri sekali desanya. Mungkin kalau kita flashback ke masa kecil Pak Soeharto, ya sudah jelas ya, tidak sepadat ini, dan tentunya juga kondisi bangunan-bangunannya juga sudah jauh berbeda karena ini sudah banyak renovasi teman-teman. Ya, wow, alhamdulillah ya bisa berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, jadi di Indonesia ini terdapat 3 jenderal besar yang mana memiliki pangkat bintang 5. Salah satunya Jenderal Sudirman, yang kedua Jenderal Besar Soeharto, yang ketiga Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi di Indonesia ini hanya 3 jenderal yang pangkatnya bintang 5 teman-teman ya. Dan sekarang saya sudah berada di pintu samping memorial atau tempat masa kecil Bapak Jenderal Soeharto teman-teman ya. Ya, saya terngiang-ngiang nama jenderal terus ya, karena ini peristiwa G30 SPKI kan memang di akhir-akhir penghujung September menuju ke Oktober teman-teman, karena 7 pahlawan revolusi yang gugur gitu ya, 6 jenderal dan perwira pertama gitu ya, yaitu Kapten Pierre Tendean yang menjadi korban kebiadaban dari Gerakan 30 September yang mencoba kudeta negara yang Pancasila ini teman-teman ya. Sehingga ketika kita mendengar nama Jenderal Besar Soeharto, otomatis pikiran kita
terflashback kembali ke tahun 1965 di mana Bapak Jenderal Besar Soeharto ini berperan penting untuk menumpas gerakan 30 September, guys. Ya. Jadi Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto ini juga beliau adalah salah satu prajurit atau bisa dikatakan anak buahnya Jenderal Besar Sudirman, teman-teman ya. Jenderal pertama di TNI Angkatan bersenjata gitu ya. Ya, mohon dikoreksi kalau saya banyak kekurangan, tapi yang jelas saya sebisa mungkin menampilkan informasi yang tentunya dari sumber-sumber terpercaya juga gitu ya. Jadi sekarang kita langsung aja masuk menuju ke bagian halaman depan karena nggak etis lah kalau kita dari samping ya kan. Nah, ini sebenarnya udah tutup ya teman-teman. Tapi kata warga sini, barusan tadi sempat ngobrol off the record, katanya kalau mau berkunjung boleh. Cuman mungkin kalau kondisinya sudah tutup begini, itu kita udah nggak bisa lihat diorama teman-teman. Diorama itu seperti biografis yang divisualisasikan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tepat di depan memorial atau museum Pak. Museum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ada Pak D-nya lagi nyirem-nyirem rumput. Permisi Pak D, salam kenal. Saya Hendra dari Jakarta Pak D. Maaf mengganggu, ini udah tutup ya infonya ya? Udah. Oh. Tutupnya itu setengah 4. Setengah 4. Kalau bukanya jam berapa Pak D? Setengah 9. Oh, setengah 9. Wah, ini pertama kalinya saya berkunjung ke desa Kemusuk. Ini Kemusuk ya? Kemusuk. Desa Kemusuk, tempat masa kecil Pak Soeharto ya? Ya, Pak Harto lahir di sini. Oh, bahkan lahir di sini. Ya. Iya, ya, dan inilah Desa Kemusuk teman-teman, kelahiran orang yang hebat gitu ya di masa lalu ya, dan sampai detik ini kita tidak bisa melupakan jasanya teman-teman ya, karena beliau presiden terlama yang berkuasa di negara ini dan juga punya sejarah penting terhadap penumpasan PKI ya Pak ya. Ya. Kalau Pak, kalau boleh tanya Pak, dulu itu jejak-jejak PKI sampai Desa Kemusuk juga nggak Pak? Iya, karena kan ini tempat kelahiran gitu loh Pak. Ya. Pernah nggak, maksudnya ada pelarian-pelarian simpatisan PKI-nya sampai ke desa-desa sini gitu, waktu operasi Trisula gitu Pak? Kurang tahu. Iya. Nah, ini apa nih Pak namanya nih Pak? Patung yang ada. Kalau ini patung tentang Pak Harto. Waktu dulu kecilnya Pak Harto Soeharto guyang kerbau. Jadi Pak Harto suka guyang kerbau. Oh, guyang kerbau itu apa Pak? Dalam arti bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu mandikan. Oh, memandikan ke kerbau. Oh. Jadi Pak Harto itu dulu kecil angon kerbau. Angon kerbau. Gembala kerbau. Dan memang Pak untuk masyarakat umum yang masuk ke sini digratiskan ya Pak ya. Gratis, bahkan disediakan fasilitas musolah juga, tempat ibadah gitu ya, khusus umat muslim gitu. Dan ini sejuk banget tempatnya, asri ya, dan indah banget gitu ya. Berarti kalau saya liput-liput ke sana masih boleh Pak? Boleh, silakan. Waduh, silakan. alhamdulillah. Ya, tapi kalau dioramanya cuma udah tutup. Oh, ditutup. Oh, bener berarti. Ya, kalau ini silakan mau di mana. Oh iya bener, tadi nanya warga katanya masih boleh kok Mas. Iya, welcome katanya. Wah, bener warga sini ramah-ramah. Masya Allah. Pak, makasih ya Pak. Ya. Nah, ini ya, alhamdulillah kita dapat ya sedikit lebihnya, kita dapat informasi tentang biografi Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto gitu ya. Nah, memorial. Jadi memang ini tempat kelahirannya, Desa Kemusuk ya. Dan bisa kalian lihat kenapa bintangnya 5? Ya karena Jenderal Besar. Jenderal Besar di Indonesia hanya 3 ya, yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan teman-teman ya. Karena ini bukti sejarah yang tidak bisa terlupakan oleh bangsa tercinta ini teman-teman. Dan saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bahwa
Di sini ada sumur peninggalan orang tua Bapak Soeharto yang masih dijaga hingga saat ini, teman-teman. Nah, ini adalah petilasan tempat Ibu Sukirah, ya, ibu dari Bapak Presiden Soeharto, teman-teman. Wow. Bapak Atmo Sudiro melahirkan Soeharto. Dan ini sumurnya ya, teman-teman. Sumurnya masih sangat terjaga, cuman memang ada perbaikan-perbaikan karena untuk menjaga biar tidak rusak. Karena ini udah usianya sudah ratusan tahun, dan menariknya sumur ini tidak pernah kekeringan dan airnya tidak habis-habis, teman-teman. Bayangin, sudah 100 tahun lebih ya. Wow, luar biasa. Bahkan kita diizinkan juga untuk merasakan sejuknya air sumur peninggalan orang tua Bapak Jenderal Besar Soeharto, teman-teman ya. Nah, ini adalah airnya yang sudah wah, seger ya, teman-teman, airnya. Masya Allah. Dan di balik museum Soeharto ini terdapat ya ini perkampungan, teman-teman ya. Semuanya ini pedesaan ya, dan barusan kita sama-sama lihat pedesaan yang ada di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ya, walaupun sudah tutup, teman-teman, kita tidak bisa melihat dioramanya, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa sedikit mengupas sejarahnya dan biografi perjalanan Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, salah satu putra terbaik bangsa yang sangat berjasa di negara tercinta ini, teman-teman. Jadi kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Justru dengan adanya kita berdiri di sini, tandanya kita lahir dari sejarah gitu ya. Karena kita tidak tahu, teman-teman, jujur aja, kalau bicara soal G30 SPKI ya, kalau pada saat itu tidak ditumpas oleh Bapak Presiden Soeharto, mungkin ideologi kita sudah bukan ideologi Pancasila ya kan. Bisa jadi ideologi kita sudah menjadi komunis, teman-teman ya. Karena ya saya sedikit mendengar kutipan juga bahwa sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Makanya kalau yang menang PKI pada saat itu berhasil mengkudeta ya ideologi Pancasila, otomatis negara ini sudah berubah gitu, teman-teman ya. Wow, nggak nyangka sih. Saya dulu mungkin hanya berangan-angan sih, bermimpi gitu, suatu saat pengen ke tempat kelahiran Bapak Soeharto gitu. Dan ternyata hari ini diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Memang tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah digariskan, dan tentunya tinggal masalah menunggu waktu aja gitu ya. Mas, udah kontennya? Udah nih. Aduh, mudah-mudahan bisa kebeli kamera ya. Amin. Dari gaji YouTube ya. Saya pakai handphone aja nggak apa-apa. Soalnya untuk mengejar waktu, Mas. Iya, ini udah mau hujan lagi. Iya, udah mau hujan. Dan kalau kita kesini, teman-teman, sebenarnya udah tutup. Udah tutup. Tadi karena kita membuat dokumentasi untuk sejarah supaya teman-teman tahu, akhirnya sama penjaga sangat baik ya. Kita diizinkan ya untuk meliput tempat ini. Ini aja alhamdulillah belum hujan loh. Belum ya. Berarti masih diizinin lah kita untuk ngeliput ya. Luar biasa tempatnya ya. Luar biasa, sangat asri, adem, sejuk. Suasana pedesaannya juga tadi bagus, di ya? Dalam juga bagus itu. Jadi sangat bangga bisa ke tempat ini. Betul, kan? Sangat bangga. Bahkan ini juga sebelah kanan itu pesawahan, teman-teman ya. Pesawahan sebelah kanan. Ini masih satu desa dengan bagian sini ya. Jadi sama aja. Intinya ini Desa Kemusuk. Iya. Ya, di mana desa tempat lahirnya putra terbaik bangsa yang bernama Haji Muhammad Soeharto ya, presiden terlama yang paling berkarisma. Dan tentunya sebelum jadi presiden beliau adalah Jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, itu ya.
terkenalnya itu Pak Harto itu namanya Smiling General. Iya, benar. Jenderal murah senyum. Iya gak? Kita jadi senyum mulu. Jadi senyum mulu karena emang aura Pak Harto tuh memang senyum terus, guys. Iya, beneran. Adem gitu. Oke, mungkin videonya kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ngikutin video ini ya. Wanda Wijaya TV mohon maaf kalau memang visualnya kurang bagus dikarenakan ini mengejar waktu. Kalau saya menunggu Mas Eko selesai, tentu ini baru dimulai. Dan alhamdulillah saya inisiatif menggunakan kamera handphone biar ketika Mas Eko sudah selesai liputan, saya juga sudah selesai seperti itu untuk mengurangi lah, meminimalisir. Yang penting pesannya sampai dan masih kelihatan gambarnya jelas ya. Oke, gitu aja. Wanda Wijaya TV undur diri. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan konten Wanda Wijaya TV, like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.